mengenai rekrutmen guru, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Prof. Nunu saat ini ya, sudah mampu menyerap, masih ada 41.000 lagi kalau nggak salah guru P1, betul ya Prof. Nunu ya. Mohon Mas Menteri, tahun ini harus selesai, yang 41.000 itu harus dan tahun ini P1. Triliun alokasi anggaran yang belum terserap, dan 1.200 triliun ini katanya nanti akan bisa berubah menjadi subsidi-subsidi, bisa menjadi BLT, bisa menjadi subsidi bensin dan sebagainya. Nah, hal ini sebetulnya merupakan kabar gembira buat Kemendikbud apabila bisa melakukan katakanlah lobby-lobby lagi untuk mendorong lebih banyak dukungan bantuan kepada bidang pendidikan. Salah satunya adalah untuk masalah pembayaran guru-guru itu tadi. Walaupun sudah di-earmarking, tetapi kan pada kenyataannya daerah masih belum mendapatkan. Jadi saya ingin langsung saja mengenai rekrutmen guru, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Prof. Nunu saat ini ya, sudah mampu menyerap, masih ada 41.000 lagi kalau nggak salah guru P1, betul ya Prof. Nunu ya. Mohon Mas Menteri, tahun ini harus selesai, yang 41.000 itu harus dan tahun ini P1. Pemerintah daerah saya paham pasti kemarin tadi katanya sudah bisa ditambah berapa tadi, 19.000 sekian ribu lagi ya. Tapi kalau bisa dilakukan pendekatan seperti Brebes tadi atau mungkin nanti NTT, gunakan personal approach, baik itu kepada Kemendagri atau kepada para bupati wali kota. Tawarkan mereka tambahan-tambahan lainnya, DAK lainnya atau apa yang lainnya yang bisa membuat mereka akhirnya membuka formasi. Tapi kalau bisa Desember akhir P1-nya selesai, sehingga P2 bisa kita selesaikan di tahun berikutnya dan P3 berikutnya lagi. Kalaupun ini mentok, kita juga di sini di DPR juga sudah mentok, kita upayakan untuk pansus, tapi kita sampai sekarang belum dapat izin pimpinan DPR. Maka kalau boleh saya mohon kepada Mas Menteri, coba berkoordinasi dengan Wakil Presiden, agar Wakil Presiden ini bisa menjadi tim percepatan perekrutan P3K. Sehingga nanti bisa memanggil Panselnas, bisa memanggil BKN, bisa memanggil Pemda dan lain-lain. Supaya apa? Supaya ada kesepakatan bersama antara pemerintah. Yang kedua, ini catatan penting dari masyarakat, terutama masalah BOS. BOS ini cairnya 3 bulan sekali, walaupun sudah dipercepat 3 minggu, tapi apakah mungkin dicairkannya bisa 1 bulan sekali? Kalau tidak mungkin, tentu harus ada alasan-alasannya. Masalah siplah ini juga menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jainuddin. Memang benar, saya tidak melihat mahalnya dulu, tetapi apabila semua menggunakan aplikasi, mungkin ada koperasi-koperasi guru, ada UKM-UKM kecil di sekitar sekolah yang akhirnya tidak bisa berkompetisi dengan aplikasi. Apakah mungkin diberi ruang juga agar tidak harus melulu semuanya membeli melalui aplikasi, tapi bisa juga melalui UKM-UKM sekitar? Karena selama ini UKM-UKM sekitar itu juga hidup karena ada sekolah. Kalau misalnya kemudian semuanya melalui aplikasi, mungkin yang ini akan mati. Akhirnya masuklah kelompok-kelompok besar. Saya tadi buka browsing, setelah itu ada Blibli, ada kemudian ada lagi yang lainnya, Telkom dan sebagainya. Mungkin ini penting juga agar diberi opsi bagi sekolah yang tidak harus membeli melalui siplah. Ya. Berikutnya, Mas Menteri, saya sepakat guru swasta ini sudah banyak yang tercerabut dari sekolahnya. Apabila mereka sudah lolos PG, tolong dibantu kembali dulu mereka di sekolah swasta, digaji oleh pemerintah sampai ada formasi di luar. Tapi kalau sekarang saat ini mereka sudah tercabut, belum tentu diterima di tempat lain, dan juga dia tidak mendapatkan gaji, jadi pada menangis semua. Undang-undang keolahragaan, Mas Menteri yang saya hormati, di dalam undang-undang keolahragaan itu ada yang disebut sebagai olahraga pendidikan. Dan di dalam olahraga pendidikan, saya paham Mas Menteri sudah diskusi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang olahraga di unit sekolah. Tetapi pada pelaksanaannya masih terhambat di level di bawah, Mas Menteri. Artinya perlu didorong kembali bagaimana formulasinya, kurikulum olahraga ataupun juga nanti peningkatan sarana prasarana di Dikdasmen, tentunya ini harus segera dieksekusi, karena sebagaimana perkataan atau pembicaraan kita terdahulu, olahraga juga penting, fisikal ini juga penting bagi siswa-siswa kita. Berikutnya, Mas Menteri yang saya hormati,
sekolah inklusif ini sekarang didengung-dengungkan, tapi pada realitanya banyak sekolah-sekolah tidak memiliki guru pembina. Guru